Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan kita menjadi sempurna. Kalau bukan karena nikmat dan kebaikan Allah, mungkin hati kita tidak bisa lunak datang ke masjid ini. Kalau bukan karena nikmat dan kebaikan Allah, mungkin lebih baik kita duduk di rumah. Tetapi Allah memberikan kepada kita, melembutkan hati kita, sehingga kita bermunajat kepada Allah pada malam hari ini, yaitu yang terutama sekali dalam bulan Ramadan ini adalah kita memohon ampun yang sebanyak-banyaknya. Kita memohon ampun yang bersungguh-sungguh, karena ampunan Allah terbuka pada malam hari, khusus pada bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih lagi kepada pengurus masjid, terima kasih kepada kami telah memberikan kepercayaan untuk berdiri di depan. Padahal kami tidak ada pengalaman, tapi demi menyampaikan ayat Allah, demi menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanamkan dalam qalbu kita ketahui kita tidak akan masuk surga kalau bukan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang serombongan manusia pada hari kiamat nanti kepada Adam, wahai Adam, mintalah kepada Allah tegakkan keadilan pada hari ini. Adam berkata, ini bukan urusanku, karena aku punya dosa memakan buah berlarangan. Lalu datanglah kepada Nabi Nuh juga mengatakan, aku berdoa kepada Allah supaya ditentukan umat, aku punya dosa. Terus datang kepada Musa, Isa. Lalu Isa mengatakan, datanglah kepada Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ini adalah urusan. Berarti kita tidak akan masuk surga kalau bukan mengikuti jalan yang telah dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah menempuh kita di telaga, Rasulullah menempuh kita di Uhud, di timbangan. Rasulullah menempuh kita di Sirat, dibentangkan jembatan di atas Sirat, di bawahnya adalah api neraka yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Bakar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Rasulullah, telah datang seorang sahabat, seorang laki-laki kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ini pertanyaan para sahabat ini, ayyun nas khair, siapakah manusia yang paling baik itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tola umrihi wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu adalah yang panjang umurnya. Jadi yang tua itu baik, panjang umurnya baik. Tetapi umur itu pernah dipakai oleh Rasulullah, lah diberi bocoran, a'malu ummati ma baina sittin na ila sab'in wa aqalluhum man jadid. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada akan 50 berhati-hati.
Tetapi jangan 50 juga sudah. Ada yang 30 direnggut oleh mereka. Tetapi Rasulullah mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit sekali orang yang menjawab. Kok nabi bicara? Bukan dokter, nabi. Siapakah orang yang paling baik itu? Yang panjang umurnya tetapi baik amalnya. Kalau panjang umur tapi tidak baik amalnya. Lalu sahabat ini bertanya lagi, fa'ayyun nas syarr? Siapakah manusia yang paling buruk itu? Siapa manusia yang paling buruk itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala wa sarra wa sa'a amaluhu. Yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Maka dari itu, dari hadis ini kita bercermin, sudahkah sholat kita ini khusyuk? Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha la kabiratun ila malal wasikun. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dapat judul pada malam hari ini adalah keutamaan silaturahmi. Keutamaan silaturahmi. Ada sebuah kisah ibu-ibu dan bapak-bapak. Ada dua orang adik dan kakak ini sudah berantem, sedang bermusuhan. Adik dan kakak ini punya rumah berdekatan, laki-laki. Alhamdulillah dia ditakdirkan sebagai orang kaya raya. Karena perselisihan yang telah memuncak sampai kepada titik batas kesabarannya, sang adik ini membuat banggar paret di samping rumah kakaknya, bahkan besar sekali paret. Lalu kakaknya berpikir, adikku sudah terlalu melampaui batas dan tidak lagi mau bersaudara dengan saya. Di dalam kakak ini memikirkan hal ini, datanglah seorang tukang kayu. Tukang kayu ini bertanya kepada kakaknya ini tadi, wahai Tuhan, adakah yang bisa saya bantu? Lalu orang ini berkata kepada tukang kayu, kebetulan, tolong bikinkan di batas ini tembok yang tinggi atau dinding yang tinggi supaya tidak bisa lagi nampak rumah adik saya ini. Karena adik saya tidak mau bersahabat lagi sama saya. Kerjakan dari pagi ini sampai sore, saya mau ke pasar dulu, kata yang menyuruh. Lalu kakak ini pulang dari pasar. Dia lihat bukan dinding yang dibikin oleh tukang kayu ini, jembatan ini. Lalu si kakak ini berkata kepada tukang kayu, wahai Tuhan, saya menyuruh kamu bikin dinding, kok bikin jembatan? Di dalam dialog sama tukang ini, adiknya ini berlari melewati jembatan. Lalu menangis datang kepada kakaknya, wahai kakakku, sungguh aku telah berburuk sangka kepadamu. Aku bikin parit yang dalam, aku bikin bandar yang besar, tetapi kamu bikin jembatan supaya saya bisa menyeberang dan kamu bisa menyeberang. Maafkan aku, wahai kakak. Lalu kakak ini melihat kepada tukang, wahai tukang, terima kasih karena engkau telah mempersatukan kami. Apa hikmah yang kita ambil? Sejahat-jahat pun sahabat kita, coba kita bermaaf sama dia dulu. Walaupun kita yang salah, kita rendahkan hati kita di kakak yang salah. Maafkan kakak, si adik pasti lunak. Jangan kita tekan sama Tuhan. Coba kalau tidak pernahkan dengan mama, coba. Pribadi saya pernah mencoba. Saya sedikit sinkron sama mama. Maaf Wan, saya salah. Saya menjawab kata-kata Wan.
padahal uang saya. Alhamdulillah lembutlah hati dia, meneteslah air mata. Bapak-bapak, Rasulullah SAW juga mengatakan seseorang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan dirahmati oleh malaikat yang merahmati adalah orang yang menjalin hubungan silaturahmi. Hadis yang diriwayatkan dari At-Tirmidzi dan dari Ali. Man ata akhahul musliman aqidan, kata Rasulullah, barang siapa yang berkunjung kepada temannya, sahabatnya seorang muslim yang sedang sakit, menjenguk sahabatnya yang sedang sakit, bersilaturahmi kepada temannya yang sedang sakit, masa fihi rafatil jannah, maka dia sedang berjalan menuju buah-buah surga. Ini digambarkan oleh Rasulullah, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Cukup hadis ini? Belum, panjang hadis ini. Hatta jalasa fa'idha jalasa, hingga dia duduk orang ini tadi, dan apabila dia telah duduk, ghama'a rabbur rahmah, maka dinaungi malaikat rahmat, maka dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kana udwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusir. Apabila dia berkunjung pada pagi hari, 70.000 malaikat berselawat untuknya sampai sore hari. Wa in kana udwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusir. Apabila dia berkunjung pada pagi hari, sore hari, maka 70.000 malaikat berselawat kepadanya sampai. Ini keutamaan kita menjaga hubungan silaturahmi. Kita dimasukkan ke dalam surga dan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memutus hubungan silaturahmi, apalagi seorang istri dengan suami, ini memang rumus yang paling jitu oleh setan dan jin, memisahkan seorang istri dan seorang suami. Jangan melakukan. Maka dari itu, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka adalah orang yang memutus hubungan silaturahmi. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk seorang yang memutuskan hubungan silaturahmi ke dalam surga Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. 15 menit lebih apa-apa. Jadi ini untuk ibu-ibu, motivasi untuk ibu-ibu. Karena gagalnya seorang laki-laki menjalin hubungan silaturahim dengan orang gaibnya pengaruh dari istri. Kadang-kadang istri tidak mendukung. Tahu-tahu suami nak pergi orang gaibnya, kawan pergi kami tak banyak ini. Ya kan? Tapi tahu, tolong bantu kami laki-laki ini berbakti kepada orang tua kami. Seandainya kami nak pergi ke rumah orang tua kami, ya harus begitu. Istri yang dicintai oleh Allah itu istri yang berbakti kepada orang tua. Istri yang paham, tahu suaminya dengan ilmu agama, mengajaknya kepada surga, itu adalah modal yang besar bagi seorang istri. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah, Fatimah berkata kepada Rasulullah, setelah saya masuk ke surga nanti, adakah wanita yang masuk lagi wahai Rasulullah? Ada kata Rasulullah. Lalu Fatimah berkata, siapa ya Rasulullah? Siapa yang ayah anda aku? Itu wanita di pojok kota Madinah, namanya Muti'ah. Tahu Muti'ah dewa? Paling Muti'ah yang dewa Muti'ah kan? Ya kan? Muti'ah. Kalau begitu saya akan datang ke rumah Muti'ah itu, kata Fatimah. Datang. Fatimah paginya datang membawa asap. Diketuk pintunya Muti'ah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Fatimah.
Siapa temanmu wahai Fatimah Hasan? Tunggu dulu. Saya belum minta izin kepada suami saya belum bisa mengizinkan Hasan dan Fatimah masuk rumah. Ini ciri-ciri wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta izin dulu. Jadi pulanglah Fatimah sama Hasan. Hari yang keduanya ketuk pintu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya bawa Hasan dan Husain. Ketahuilah saya belum minta izin Husain, yang saya minta izin adalah Hasan. Besok datang di sini lagi ketemu. Jadi hari ketiganya Fatimah datang kepada Mutimah ini, dipersilahkan masuk, telah diizinkan oleh suaminya. Lalu Fatimah melihat apa kelebihan wanita ini kok bisa dikatakan oleh Rasulullah makhluk terlalu. Ketahuilah ibu-ibu, suaminya ini adalah seorang petani, petani. Lalu dia bergegas ingin menyiapkan makanan untuk suaminya, mengantarnya ke kebunnya. Lalu Fatimah berkata, kamu mau kemana? Saya ingin mengantarkan makan sarapan suami saya. Suami kamu apa kerjanya? Mungkin aku menjawab, suami saya adalah petani. Kok kamu bawa cambur? Kalau bawa cambur mungkin, tetapi mungkin ini bawa cambur. Untuk apa cambur ini, kata Fatimah? Lalu mungkin aku mengatakan, cambur ini adalah seandainya kata saya salah terhadap suami saya, seandainya mulai saya agak masih, tolong pukul saya karena saya tidak bisa bertanggung jawab. Zaman ini berbeda. Suami pulang dari mana? Seharusnya bukan dari mana, mau apa? Ya, paham ibu? Balik lagi kita dari kerja, jangan ditanya lagi mana dah, ditanyakan apa pernah dah. Itulah ciri-ciri suami istri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mau bertanggung jawab, dia dapat Allah Subhanahu wa taala. Sanggup nego itu. Sanggup. Bagi bapak-bapak, yuk kita ajak anak dan istri kita, apalagi anak perempuan kita, benar-benar paham dengan agama ini. Bukan kita mengatakan tidak paham. Ketahuilah kita tidak akan masuk surga kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Faman ghadiba an sunnati falaysa minni." Bukan termasuk umatku orang yang tidak mau suka dengan sunnahku. Rasulullah adalah idaman kita. Kita jamin bertemu dengannya kalau kita benar-benar paham dan mau mencari sunnah Allah. Terakhir, salah satu sunnah yang banyak kita tinggalkan, makan harus dengan tangan kanan, minum pun harus dengan tangan kanan. Sebelum makan baca bismillah. Apakah cukup dengan tangan kanan dan baca bismillah? Tidak, harus duduk. Karena makan dan minum sambil duduk itu bukanlah hak-hak kita. Itu adalah hak-hak kita adalah makan, minum, duduk. Kadang itu makan bakwan, kita senggol naik ladu, ini salah. Setelah itu baru kita membacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin itu yang saya mau sampaikan kepada sanak-sanak Ambo, tahu kerja. Ketahuilah Ambo adalah orang besar sebelah kakek dodol di sekolah. Terima kasih banyak maaf. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.